Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abidi Gofar, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2022 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada pagi hari ini akan melakukan pengambilan video syuting pembelajaran untuk ujian kinerja atau UKIN. Selanjutnya silakan lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak pelajar. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan baik, sehat. Kemudian baju sudah sesuai dan sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Sebelum pelajaran pada pagi hari ini kita mulai, mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan pelajaran yang akan kita lalui pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Kepada ketua kelas Bayu Islamuni, mohon dipimpin doanya dan diikuti oleh teman-teman yang lain. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal ardha bi nuri syamsika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih kepada Anda Bayu Islamuni telah berdoa. Anak-anak sekalian, sebelum masuk kepada materi, Bapak akan kasih dulu. Yang pertama, Dela Anggraini, Ahmad Jailani, Siti Khotijah, Siti Rohmah, Bayu Islamuni, Khairul Anam Pratama, Nurul Umamah, Hanin Arif Al-Maduri, Irfan Maulana, Lucy Sulistiawati, Rohisun Nahdatus Sholihah, Nabila Arif Al-Maduri, Muhammad Salim, Sahrul Hidayat, Nur Solidatul Jannah, Ferdi Dwi Gunawan, Fauzia Nabila, Siti Aisyahul Blah. Bila ada semua, baiklah anak-anakku sekalian, sebelum Bapak mulai pelajaran kita selanjutnya, yaitu tentang prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam, Bapak akan bertanya tentang materi kita sebelumnya. Materi kita sebelumnya yaitu membahas tentang apa? Kitab Allah atau kitab yang wajib kita imani ada berapa? Apa saja kemudian? Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Betul. Kitab Taurat diturunkan kepada siapa? Nabi Musa. Betul. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Betul. Kemudian kitab Injil Nabi Isa. Dan terakhir Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Betul sekali. Jadi kitab-kitab Allah itu ada 4 dan diturunkan kepada nabinya yang berjumlah 4, yaitu Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Oke. Anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan materi kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai prinsip-prinsip dan
praktik ekonomi di dalam Islam. Kita mengacu kepada salah satu ayat Al-Quran, yaitu surat Nisa ayat 29. Tolong Nanda Sahrul Hidayat dibacakan sekaligus dengan artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Ya, terima kasih Nanda Sahrul. Jadi Anakku, ayat An-Nisa, Quran surat An-Nisa ayat 29, di situ menerangkan dasar, prinsip dan praktik ekonomi di dalam Islam. Agama Islam adalah agama yang kafah, agama yang sempurna, yang mengatur semua kehidupan, aspek kehidupan kita, mulai dari aspek ibadah. Itu diatur oleh agama. Bagaimana caranya kita sholat, bagaimana caranya kita zakat, bagaimana caranya kita berhaji, bagaimana caranya kita berpuasa. Semuanya itu diatur oleh Al-Quran. Kemudian Al-Quran juga mengatur tata cara bagaimana kita munakahat atau menikah. Jadi sampai pernikahan, urusan rumah tangga, Islam itu mengatur bagaimana caranya kita mencari istri, mencari suami, apa saja yang harus kita lakukan. Kemudian bagaimana caranya kita mengelola rumah tangga, bagaimana caranya kita mengelola anak, diatur oleh Islam. Kemudian politik juga diatur oleh Islam. Bagaimana caranya kita mencari pemimpin, kriteria pemimpin yang baik yang seperti apa, bagaimana caranya kita memerintah, diatur. Sampai urusan ekonomi itu Islam mengatur. Jadi dalam hal ekonomi, pemenuhan kebutuhan hidup, Islam itu mengatur caranya, bagaimana caranya kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita melalui jalan ekonomi. Jadi di sini akan Allah memberitahukan kita melalui Al-Quran surat An-Nisa, yaitu janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Jadi prinsip ekonomi yang pertama adalah janganlah kalian memakan harta temanmu, saudaramu dengan cara yang batil. Di sini tersirat bahwasanya kita dalam hal ekonomi jangan curang, tidak boleh menipu, tidak boleh dengan cara memaksa. Itu tidak diperbolehkan karena itu adalah jalan yang batil. Jadi prinsipnya itu secara global dijelaskan oleh Al-Quran bahwasanya jangan memakan harta sesamamu dengan cara yang batil atau cara yang tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Kalian boleh berlaku ekonomi, salah satunya adalah diperbolehkan kalian berdagang. Jadi kalian diperbolehkan untuk berdagang. Tapi dalam perdagangan tersebut ada catatan. Catatannya apa? Yaitu ada bahasa suka sama suka. Atau dalam bahasa agama kita yaitu ridho. Saling ridho. Jadi kalau kalian berdagang, itu harus ada bahasa suka sama suka, ikhlas sama ikhlas. Contoh, Bapak ada seorang pedagang, kemudian kalian ingin membeli. Kalian menawar. Pak, ini berapa? 20.000. Pak, saya tawar 15.000. Saya tidak memperbolehkan. Kemudian kalian mengancam. Akhirnya Bapak memberikan. Itu adalah perbuatan perdagangan yang tidak diperbolehkan. Karena apa? Jalan yang kalian lalui adalah jalan yang batil dengan cara mengancam.
Beda ketika kalian ingin menawar, Pak berapa ini? 20.000, 15.000, ya tidak apa-apa. Berarti ikhlas, suka sama suka. Jadi itu diperbolehkan dalam Islam. Ini sudah tersirat di sini bahwasanya kunci utama orang berdagang adalah harus ridho sama ridho. Antara terjadi ridho sama ridho. Oke, perhatikan prinsip ekonomi dalam Islam. Ekonomi Islam adalah upaya atau usaha untuk mengatur dan menjalankan roda perekonomian yang berasaskan pada nilai-nilai syariat Islam yang diatur dalam Al-Quran, hadis, dan ijma. Jadi prinsip ekonomi di dalam Islam itu harus mengacu kepada Al-Quran, hadis, dan ijma. Di Al-Quran sudah dijelaskan secara panjang lebar bahwasanya ada ayat yang mengatakan bahwasanya Allah menghalalkan kita jual beli dan mengharamkan kita riba. Itu di Al-Quran sudah jelas. Jadi jual beli tidak apa-apa. Yang tidak boleh adalah riba. Nanti riba akan Bapak jelaskan di pertemuan selanjutnya. Riba itu seperti apa, jual beli itu seperti apa. Kemudian jual beli yang mengandung unsur riba itu seperti apa, dia akan dijelaskan di materi selanjutnya. Kemudian diatur dalam hadis. Seperti kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi yang berdagang. Jadi Nabi itu dulu adalah seorang pedagang. Kalau kita tahu melihat dari sejarah yang telah kita baca di buku-buku bahwasanya istri Nabi yaitu siapa namanya? Siti Khadijah. Siti Khadijah itu adalah seorang businesswoman. Jadi beliau adalah seorang businessman atau businesswoman, wanita karir yang mempunyai perdagangan. Bahkan di dalam sejarah tersebut dikatakan 2/3 harta kekayaannya Siti Khadijah itu adalah harta kekayaannya Mekah. 2/3 itu punyanya Siti Khadijah. Bayangkan betapa kayanya Siti Khadijah. Kemudian Siti Khadijah menurut cerita mencari seseorang yang ingin menjadi partner kerjanya. Kemudian bertemulah dengan Kanjeng Nabi, dan Nabi Muhammad dulu dikenal sebagai pedagang yang jujur. Nabi tidak pernah berdagang dengan cara yang tidak jujur. Makanya perdagangannya Nabi, caranya Nabi berdagang sangat dieluk-elukan atau sangat dipuji oleh masyarakat Mekah pada saat itu, karena Nabi jujur. Konsep berdagang ala Nabi satu maksudnya itu jujur. Ketika barang tersebut memang barang yang sudah busuk, ya memang Nabi akan memberitahukan bahwasanya itu busuk. Kalau memang barang ini ada sisa kemarin, maka Nabi akan bilang. Jadi di situ tidak ada bohong, tidak ada ketidakjelasan. Semuanya transparan. Oleh sebab itu banyak masyarakat Mekah yang sangat menjunjung tinggi terhadap Nabi urusan kejujuran, terutama di bidang perdagangan. Bahkan Siti Khadijah pun memperoleh keuntungan yang banyak sekali ketika berdagang, dikarenakan yang menjadi pemimpin perdagangannya pada saat itu adalah Nabi. Kenapa? Konsepnya cuma satu. Nabi dalam berdagang menggunakan konsep kejujuran. Jadi anak-anakku, kalau kalian ingin menjadi pedagang yang banyak untungnya, jadilah pedagang yang jujur. Kalau kalian berdagang dengan cara yang jujur, maka kalian akan memperoleh keuntungan yang luar biasa. Tirulah ekonominya Nabi. Bagaimana cara Nabi berdagang. Kegiatan ekonomi Islam adalah asas atau dasar yang dipergunakan untuk mengatur atau menjalankan sistem perekonomian dalam Islam. Hasilnya ekonomi yang dilakukan oleh umat Islam sesuai dengan syariat agama Islam dan mampu membawa kesejahteraan serta keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak Islam sangat menganjurkan kita untuk berdagang. Islam sangat mengagungkan kita apabila kita bisa makan dengan hasil keringat kita sendiri atau dengan hasil usaha kita sendiri. Jadi Islam itu sangat menjunjung tinggi orang yang bekerja. Jadi memang kita oleh agama Islam diwajibkan untuk bekerja. Karena mereka yang makan dengan hasil keringatnya sendiri itu lebih baik daripada dia mendapatkan jatah diberikan orang tuanya atau tidak bekerja. Itu nilainya 0. Berarti ada masalah. Islam sangat menjunjung tinggi mereka yang bekerja dan makan dari hasil pekerjaan.
Banyak sahabat-sahabat Nabi yang berkata, bahkan Sayyidina Ali menantu Nabi pun dia bekerja untuk menghidupi anak istri. Dan itu nilainya luar biasa. Jadi kalian, anak-anakku sekalian, kalau terutama yang kaum dan yang laki-laki, kalian akan menjadi manusia yang berwibawa. Kalian akan menjadi manusia yang kelihatan bertanggung jawab apabila kalian bekerja. Kalian nanti akan lebih dihargai ketika kalian ingin melamar anak gadis seseorang ketika kalian sudah bekerja. Karena memang pekerjaan itu diwajibkan dalam Islam. Islam sangat menjunjung tinggi kalian yang bisa bekerja. Selanjutnya, praktek ekonomi dalam Islam. Islam tidak hanya mengatur urusan ibadah, tetapi lebih dari itu, Islam juga mengatur semua aspek kehidupan masyarakat seperti kita, ibadah, sosial, hukum, akhlak, politik, dan ekonomi pun menjadi perhatian ajaran agama Islam. Praktek ekonomi Islam sama-sama seperti praktek ekonomi Barat pada umumnya, seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, syirah, perbankan, dan jenis kegiatan ekonomi lainnya. Namun ada yang membedakan antara praktek ekonomi Islam dengan praktek ekonomi Barat. Satu hal yang besar yang menjadi perhatian khusus dalam Islam adalah menghapus praktik riba atau hutang dalam sistem perekonomian. Dalam perekonomian, Islam itu sama dengan dunia Barat. Jadi di dunia Barat kita terkenal dengan jual beli, Islam juga ada. Kemudian hutang piutang ada. Kalian boleh berhutang dengan catatan harus dibayar. Boleh berhutang. Kemudian ada sewa menyewa. Bolehkah sewa menyewa? Boleh. Islam mengatur itu. Kemudian syirkah. Jadi ada bagi hasil modal. Boleh. Islam mengatur tersebut. Tapi satu yang berbeda antara ekonomi Islam dengan ekonomi Barat, yaitu di Islam menghapuskan adanya riba. Nanti riba akan Bapak jelaskan di materi selanjutnya. Jadi intinya riba itu yang diharamkan oleh agama Islam, sedangkan jual beli itu diperbolehkan. Jadi saya mungkin sedikit tentang riba. Riba itu adalah kelebihan sesuatu. Jadi kalau kalian meminjam barang, Pak saya pinjam uangnya 100.000, ya udah dapat satu bulan tolong dikembalikan 150.000. Nah 50.000-nya itu adalah yang termasuk riba. Tidak boleh. Jadi Islam memang seperti itu, tidak diperbolehkan. Pak kalau saya ikhlas Pak, kamu ikhlas maka terpaksa. Kalau memang kamu memberikan kelebihan itu hanya sebagai imbalan, maka dia bukan termasuk dalam hal jual beli atau pinjam-meminjam melainkan sebagai hadiah. Tidak apa-apa. Tapi kalau kalian menentukan pinjam 1 juta, 1 bulan harus kembali 1 juta, 100.000. 100.000-nya itu adalah riba. Jadi itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Kalian boleh sewa menyewa, kemudian bergadai, boleh bergadai. Tapi Islam sangat mengharapkan yang namanya riba. Karena riba dengan jual beli itu adalah sesuatu yang hampir selalu berjalan bersamaan. Jadi kalau memang dalam praktek jual beli, kalau kalian tergelincir pasti akan terkena yang namanya riba. Oleh sebab itu, silakan kalian pahami mana itu jual beli yang diperbolehkan dalam Islam dan mana riba yang diharamkan oleh Islam. Selanjutnya, hal-hal yang dilakukan dalam kegiatan ekonomi Islam. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan di dalam kegiatan ekonomi Islam. Yang pertama yaitu hendaknya dilakukan dengan cara yang baik. Jadi seperti penjelasan Bapak tadi, ekonomi di dalam Islam itu tidak boleh dilakukan dengan cara yang tidak baik. Seperti contoh, kalian melakukan penjualan atau pembelian dengan cara mengancam, itu tidak boleh. Kalian melakukan pembelian atau penjualan dengan cara curang, itu tidak boleh. Dengan cara yang tidak jujur, itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau kalian ingin melakukan perdagangan, lakukanlah dengan cara yang baik. Yang kedua, hendaknya kegiatan ekonomi teradministrasi dengan baik. Jadi anak-anak sekalian, pada saat ini sudah musimnya penjualan dengan sistem penjualan online. Bahkan pinjaman pun sekarang ada yang namanya pinjaman online, pinjaman online atau jual beli online. Sekarang sudah mulai marak. Jadi kalau kalian ingin melakukan jual beli online, apakah diperbolehkan? Boleh.
Yang penting di sana tidak ada unsur seperti yang Bapak sebutkan tadi. Kalian tidak boleh curang. Barangnya tidak bagus, kemudian kalian posting seolah-olah barang tersebut bagus. Ketika sampai di tangan pembeli maka barang tersebut jelek. Itu pembohongan. Itu tidak jujur, tidak boleh. Itu menipu. Jadi kalian boleh melakukan kegiatan yang bersifat online, tapi dengan catatan diadministrasikan dengan baik. Jadi pencatatan, ada pembukuan. Dalam pendidikan mungkin kalian sudah diajarkan tentang masalah ekonomi oleh pelajaran ekonomi, bagaimana cara mencatat buku kas masuk, barang yang masuk, barang yang keluar. Jadi diadministrasikan. Agar kenapa? Agar supaya kalian mudah untuk melakukan administrasi atau melakukan pengecekan barang-barang mana saja yang sudah terjual dan barang mana saja yang tidak terjual. Jadi lakukan administrasi. Kemudian dilakukan secara terencana dan profesional. Dalam berdagang ada ilmunya. Ilmu perdagangan. Sekarang itu bisnis sudah ada ilmunya. Kalian kalau ingin menjadi ekonom, belajarlah ilmu ekonomi yang baik. Belajarlah ilmu ekonomi Islam. Belajarlah bisnis Islam. Harus kalian mempunyai skill dalam ketika kalian ingin berdagang. Apabila kalian ingin berdagang kemudian tidak mempunyai skill atau kemampuan, maka takutnya kalian nanti akan menjadi pedagang yang mudah untuk dibohongi atau dicurangi atau diintimidasi dan lain sebagainya oleh pedagang yang lain. Jadi kalian harus bisa menguasai ilmu-ilmu ekonomi. Mengutamakan faktor keahlian dalam mengelola ekonomi. Jadi kalian silahkan pikirkan sebelum kalian nanti keluar dari sekolah ini, saya ahlinya di mana? Pak, saya mau berdagang sate. Merantau dan berdagang sate. Kalian harus punya keahlian bagaimana caranya membuat sate. Kalau kalian tidak bisa membuat sate kemudian ini berdagang sate, repot. Kemudian Pak, saya ingin menjual nasi goreng, tapi kalian tidak pernah pegang kompor. Jadi memang harus punya keahlian. Sebelum kalian terjun, apa keahlian saya? Saya bisa bekerja di PT Pak. Sudah, lanjutkan. Pak, saya bisa berjualan mandiri, jualan sate. Ya. Saya bisa Pak jualan pulsa. Jadi sesuaikan dengan keahlian kalian. Jadi keahlian apa yang kalian punya, silakan kalian asah dan lakukan proses ekonomi. Selanjutnya adalah dilakukan dengan amanah, adil dan bertanggung jawab. Itu prinsipnya. Jadi setiap kalian ingin melakukan penjualan atau ekonomi di dalam Islam, lakukanlah dengan amanah. Amanah itu apa? Sesuai dengan apa yang memang diajarkan oleh Al-Quran dan Hadis. Amanah. Jangan kalian curang. Kemudian lakukanlah dengan adil. Jangan menjual sesuatu kalau yang membeli adalah orang cantik, kemudian kalian dikasih murah. Kemudian kalau yang membeli tidak terlalu cantik, mahal, jangan. Karena memang harga itu patokannya ada sesuai dengan harga yang ada. Jadi jangan sampai kalian berjualan itu tidak adil. Harga sudah ditentukan dan bertanggung jawab. Ini adalah prinsip-prinsip atau hal-hal yang harus kita lakukan dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya tujuan prinsip dan praktik ekonomi di dalam Islam. Yang pertama, tujuannya kalian melakukan kegiatan ekonomi adalah agar manusia dapat melakukan kegiatan ekonomi secara Islami. Kemudian agar manusia bisa mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat. Jadi memang kebahagiaan itu salah satunya adalah ketika kita bisa memenuhi semua kebutuhan kita yang ada di dunia. Pemenuhan kebutuhan hidup itu kalau sekarang adalah dengan cara melakukan transaksi ekonomi. Kebutuhan hidup yang ada di dalam di hidup kita, karena memang dulu beda dengan sekarang. Kalau dulu kalian kenyang saja, perut sudah terisi, hidup kalian selesai. Tidak butuh apa-apa. Kalau untuk saat ini, terutama kalian, apakah cukup dengan kalian kenyang? Tidak. Kalian butuh bensin yang mau jalan. Kalian butuh pulsa untuk komunikasi. Kalian butuh bedak. Kalian butuh baju. Kalian macam-macam. Kebutuhan itu hanya bisa tercover atau hanya bisa terpenuhi adalah ketika kalian punya uang. Uangnya dari mana? Makanya Islam mengajarkan kita untuk berlaku ekonomi. Lakukan ekonomi dalam Islam. Jual, terserah. Pinjam, meminjam, silakan. Jadi memang kegiatan ekonomi itu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup kalian di dunia.
Untuk akhirat Pak, sama. Karena nanti kita akan ada yang namanya zakat, yang namanya sedekah, yang namanya infak. Semuanya itu adalah melalui uang dan juga ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi ini selain memang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita di dunia, juga sebagai bekal kita nanti ketika kita sudah ada di akhirat. Bekal apa? Ya sedekah, ya zakat, ya infak, ya nafkah, ya kurban, macam-macam. Jadi semuanya itu bisa kita lakukan di dunia sekaligus bisa kita bawa nanti ke akhirat. Makanya kalian ketika menjadi orang sukses secara ekonomi, rajinlah bersedekah. Karena itu nanti yang akan kita minta lagi pahalanya ketika kita berada di akhirat. Bahasanya kita titipkan dulu, nanti itu akan kembali kepada kita menjadi amal yang baik. Sedekah, ada masjid kita nyumbang. Memang ada banyak cara, kita bisa menyumbang pikiran, bisa menyumbang tenaga, juga bisa menyumbang uang. Uangnya dari mana? Kegiatan ekonomi. Jadi itu, selain di dunia kalian bisa memenuhi kebutuhan hidup, di akhirat pun kalian juga bisa nanti itu sebagai bekal kita ketika menghadap. Kemudian ada manusia bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Ini yang pasti. Dalam kegiatan ekonomi, apabila kita menjadi orang yang sukses, bisa melakukan kegiatan ekonomi, punya perusahaan, punya toko atau punya apa, kemudian bisa menyerap tenaga dari masyarakat sekitar atau teman-teman, maka kalian akan menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Bisa mengentaskan kemiskinan yang ada di daerah tersebut, bisa membawa keluarga kalian yang ada di kampung untuk dibawa ke kota, dipekerjakan dan menjadi makmur. Jadi kalian itu secara tidak langsung bermanfaat bagi orang lain. Ekonomi itu bisa mengatakan kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dengan cara banyak usaha. Silakan kalian berusaha mempunyai pekerjaan yang banyak, kemudian seraplah pekerjaan atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, agar manusia dapat melakukan kegiatan ekonomi yang dapat menyelamatkan keyakinan agama, menyelamatkan jiwa, akal dan keturunan. Jadi di sini ada suatu hadis yang mengatakan bahwasanya ada faktu ayat guna kufran. Kefakiran itu dapat menyebabkan seseorang menjadi kufur. Fakir menjadi kufur. Jadi di sini memang kebanyakan mereka yang fakir tidak mempunyai kekuatan dalam harta atau finansial, memang kadang lebih cepat terjerumus kepada kekufuran. Dikarenakan apa? Itu mudah mereka untuk diiring-iringi untuk masuk ke agama lain. Mudah mereka untuk kita berikan pemikiran-pemikiran yang di luar Islam. Kenapa? Karena memang mereka lapar. Jadi memang kefakiran itu bisa menyebabkan orang kepada kekufuran. Oleh sebab itu makanya Nabi mengatakan kepada kita, ayo berdagang, ayo berekonomi, agar kalian menjadi orang yang kuat. Tidak terjerumus kepada makalah tadi yang mengatakan bahwasanya kefakiran bisa menyebabkan seseorang menjadi kufur. Jadi umat Islam harus kaya. Bahkan kalau bisa menguasai dunia ini dengan kekayaan kita, dengan catatan kekayaan tersebut harus dipergunakan sesuai dengan syariat Islam. Itu kuncinya. Mungkin ini materi yang bisa Bapak berikan. Selanjutnya tugas yang harus kalian lakukan pada pagi hari ini, buatlah kelompok menjadi 3 kelompok, diskusikan dengan kelompok kalian tentang apa manfaat dan hikmah yang bisa diambil dari prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam. Setelah selesai, perwakilan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Jadi ini buat menjadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kemudian kalian mendiskusikan apa hikmah dan manfaat yang bisa kita ambil dari prinsip dan praktek ekonomi di dalam Islam. Setelah kalian selesai berdiskusi, kemudian perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Bapak kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi dan memaparkan hasil diskusinya di depan teman-temannya masing-masing. Sampai
Didiskusikan. Baiklah, waktu sudah selesai. Sekarang kepada kelompok 1 untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang hikmah, prinsip, dan praktik ekonomi dalam Islam. Yang pertama, memperoleh pahala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, menambah dan mendatangkan keberkahan hidup. Dan yang terakhir, dapat mewujudkan kesejahteraan umat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam terhindar dari praktik riba, mewujudkan kesejahteraan umat, dan terhindar dari praktik dagang atau ekonomi yang mengandung unsur geraha atau spekulasi. Dan sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kasih aplaus. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hikmah, prinsip, dan praktek ekonomi dalam Islam. Yang pertama yaitu memperoleh pahala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menambah dan mendatangkan keberkahan dalam hidup. Yang ketiga, dapat mengangkat ekonomi umat Islam menjadi umat yang kuat. Yang keempat, dapat mewujudkan pola hidup masyarakat yang rukun dan damai. 5. Terhindar dari praktek riba. 6. Dapat mewujudkan kesejahteraan umat Islam. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekalian, aku materi tentang prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam. Terus selanjutnya kalian pelajari di buku kalian pertemuan yang akan datang, yaitu tentang jual beli dan riba. Mungkin pelajaran kita pada pagi hari ini kita cukupkan. Sebelum pelajaran kita tutup, mari kita baca doa alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah.